Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19 terlihat menggemaskan. Tiba-tiba saja Fema dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Dia adalah pangeran ke-1 keluarga Barata yang pulang dalam keadaan mabuk berat. Jer, sayang, papa, pa. Fema merasa panik dan refleks berteriak memanggil suaminya. Ma, Jerry menangis. Fema mendekat dan memberikan putranya itu pelukan hangat. Ma, maafkan Jerry ma, Jerry bukan good boy mama, maaf ma. Pria itu terisak dalam pelukan mama Fema. Apa yang telah putraku lakukan Tuhan? Kenapa dia seperti ini? Mama membatin. Ma, maaf ma. Sudah sayang, sudah ya. Terdengar langkah kaki seseorang. Dan orang itu adalah Ferdo yang juga baru pulang di tengah malam ini. Fer, kamu baik-baik saja sayang? Fema ingin memastikan si pangeran kedua pulang dalam keadaan normal alias tidak sempoyongan dan melantur seperti pangeran ke-1. Ferdo yang dipanggil namanya berhenti dan melirik abangnya sekilas. Lalu menjawab. Aku baik mah. Kemudian kembali melanjutkan langkahnya. Fer, kamu tidak melihat keadaan kakakmu ini? Ayo bantu mama bopong dia ke kamarnya. Biarin aja dia di situ mah, sudah besar juga. Sahut Ferdo, acuh. Ia tak peduli dengan abangnya. Kenapa lagi yang satu itu? Apa mereka bertengkar? Tanya mama, dalam hati. Ada apa dengan pangeran ke-1 sayang? Papa Juan yang dipanggil dari tadi akhirnya keluar dari kamar. Fema pun memberitahu keadaan kacau putranya itu, lengkap dengan ucapan ngelanturnya barusan. Mungkin saja dia ada masalah dengan Nagea, tebak Juan. Ah, sudahlah pa, kita gotong ke kamar dulu saja. Besok baru kita tanyakan lagi. Dengan susah payah Papa Juan dan Mama Fema membawa tubuh Jerry yang bukan lagi remaja tapi sudah dewasa. Ternyata putraku sangat berat, keluh Juan yang kini tak muda lagi, melainkan telah berumur 50-an. Iyalah pah, dia sudah dewasa, jawab Fema. Keduanya membaringkan Jerry di tempat tidurnya lalu membiarkan pelayan untuk melepas sepatunya. Pagi harinya, keluarga Barata, kecuali kakek Mahendra, kini bersiap untuk sarapan pagi bersama. Kemanakah si kakek tua itu? Beliau sedang keliling dunia dengan kapal pesiar bersama para rekan bisnisnya sesama usia renta. Pagi sayang, Mama menyapa Jerry yang baru bergabung. Pagi Ma, Pa, Jerry menjawab singkat. Pagi Kak, sapa Abner, si putra bungsu. Pagi Ner, seraya mengacak pelan rambut bocah remaja itu. Kak, jangan menyentuh rambutku, itu bisa mengurangi ketampananku. Tenang saja Ner, jika benar kau adikku, ketampananmu tidak akan pudar karena bersifat permanen. Jawab Jerry dengan wajah datarnya. Sepertinya Jerry sengaja ingin mencairkan suasana karena tahu bahwa Ferdo masih marah padanya. Ferdo hanya terlihat acuh, seperti tidak ada siapapun. Pria itu terus saja makan tanpa menoleh. Jadi kau kenapa tadi malam Jer? Kenapa kau pulang dalam keadaan mabuk? Tanya Papa Juan. Aku, Jerry menunjuk wajahnya sendiri. Aku mabuk, tidak mungkin Pa, aku tidak merasa. Elak Jerry, dengan gaya menjengkelkan. Tentu saja dia tidak merasa Pa, dia kan mabuk, jadi tidak ingat. Timpal Fema. Jadi kau bahkan tidak tahu,
Papa dan Mama yang membopongmu ke kamar semalam? Papa bertanya dengan wajah heran. Aduh, masa iya, aku mabuk? Jerry mengerutkan kedua alisnya. Apa aku melakukan kesalahan tadi malam? Apa aku mengatakan yang tidak-tidak? Jerry merasa was-was, takut jika keburukannya mencuat ke permukaan. Kenapa diam? Hah, pasti kau tidak ingat. Jangan diulang, lagi pula tubuhmu sangat berat. Badan Papa jadi pegal tak karuan sekarang. Omel Juan. Keberatan dosa kali, Pak. Timpal Ferdo dengan senyum devilnya. Jerry meletakkan sendoknya dengan kasar sebagai tanda protes. Ya iyalah dia tersinggung jika menyangkut tentang kesalahannya. Kenapa, kau keberatan? Batin Ferdo. Ferdo pun ikut menghentak sendok di piringnya. Aku duluan. Ferdo beranjak dari sana. Sejenak, Papa dan Mama saling pandang. Jerry dapat menangkap aura kebingungan dari wajah keduanya. Di tempat lain, Tara. Vania dengan bahagianya memberi kejutan sarapan spesial yang hampir saja memenuhi meja makan. Vania, dari mana semua ini? Tanya Melina dengan nada meninggi. Aku yang membuatnya. Apa kau sedang pamer sekarang? Kau bahkan baru bekerja 1 hari. Hehehe, tak apa, anggap ini syukuran pekerjaan baruku. Cih, kau ini. Melina mengambil semua macam menu yang tersedia memenuhi piringnya. Vania yang melihat itu seketika menatap heran. Ia bahkan beberapa kali mengedip-ngedipkan matanya. Mel, kak, kau serius memakan itu semua? Tanyanya, heran. Hah, kenapa? Tidak boleh? Melina bertanya balik, dengan wajah serius. Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Ya sudah, jika boleh, berhentilah menatapku begitu. Keduanya pun mulai menikmati makanannya. Vania merasa aneh dengan sikap Melina. Ia makan dengan sangat fokus, tanpa cerewet seperti biasa. Belum lagi wajahnya yang semakin lama kian tertunduk. Mel, makan pelan-pelan, tidak ada yang ingin merebut makananmu. Ucap Vania, santai, tentu saja gadis itu hanya bercanda. Ada apa dengan hidungmu? Kau kepedasan? Tanya Vania lagi. Makanan ini sangat pedas, jawab Melina dengan nada terisak. Fix, ini pasti kelanjutan drama semalam. Batin Vania. Vania mendekati Melina, berdiri di sebelah sahabatnya itu dan mengelus pundaknya. Maaf Mel, lain kali aku akan mengurangi cabainya. Menangislah, Mel. Hiks. Melina terisak di pelukan Vania. Sedangkan Vania, gadis itu tidak menangis sama sekali. Tidakkah dia merasa terharu? Mungkin saja terharu, tapi gadis itu sepertinya sudah lupa caranya menangis. Sudah sangat lama Vania tidak mereproduksi air matanya. Vania menduga, mungkin saja air matanya telah habis. Lama dalam posisi itu, Melina akhirnya melepas pelukannya dari tubuh ramping milik sahabatnya. Kenapa Mel? Sudah tidak kepedasan lagi? Tanya Vania selembut mungkin. Vania tahu, Melina bukanlah menagisi makanan pedas laknat itu. Pasti ada persoalan lain. Seluruh warga di kampung mereka juga tahu jika Melina adalah hantu cabai, penyuka makanan pedas. Secara, emaknya memiliki kebun cabai yang sangat luas. Vania, ponselku, sudah tidak ada. Melina berbicara dengan wajah sedih. Ini dia, tanpa bertanya pun, Vania akan tahu apa yang terjadi. Kenapa ponselmu terjatuh? Rusak.
Rusak, kalau begitu, beli saja lagi. Beli, aku tidak punya uang untuk membeli benda mahal terkutuk itu. Menjawab dengan nada memelas. Tiba-tiba Vania mengingat keberadaan amplop coklat berisi uang tunai yang ia dapatkan dari pekerjaannya tadi malam. Ia lalu berlari ke kamar dan keluar membawa amplop tersebut. Tara. Vania mengeluarkan uang merah yang sangat banyak dan meletakkannya di hadapan Melina. Melina melongok heran. Di kediaman Tante Angel, nih Mam. Ethan meletakkan uang tunai di hadapan Mami dan itu adalah titipan dari Vania. Uang apa ini, Den? Sangat sedikit. Mami mengira anaknya sedang mempermainkannya. Mam, itu dari Vania, gadis kesukaan Mami itu. Ethan lalu meminta Mami membaca surat singkat yang ditinggalkan Vania. Hahaha, jadi kamu ditinggal olehnya tadi malam, gara-gara kamu pergi dengan yang lain? Tanya Mami dengan wajah senang, menertawakan Ethan. Apa Mami sesenang itu? Aku bahkan hampir mengelilingi seluruh gedung untuk mencarinya. Ternyata dia sudah pulang. Gerutu Ethan terlihat masih kesal. Hahaha. Mami ternyata belum puas tertawa. Dia sangat luar biasa dan dia sangat lucu. Dia pasti tidak mengenalmu sebagai artis terkenal. Seru Mami lagi. Dia tahu Mi, temannya malah mengidolakanku, sementara dia tidak. Hahaha. Kini Mami tertawa makin kencang sembari menahan getaran perutnya yang mulai sakit akibat tawanya sendiri. Mulai sekarang, jangan merasa terlalu pede, Den. Karena ternyata masih ada gadis cantik yang tidak mengagumimu. Oceh Mami lagi, merasa puas meledek putranya. Hidup dia aja kali yang membosankan Mi. Satu artis pun tidak ada yang dia gemari. Aduh Ethan, sesuai kenyataan. Den, dia type menantu idaman Mami. Uhuk. Ethan tersedak minumannya sendiri akibat pernyataan Mami. Beruntung hanya air mineral. Jangan bilang Mami mau jodohin aku sama dia. Benar, Mami pengen kamu berjodoh sama dia. No, Mi, stop, no reason. Aku masih tunggu Marsa. Marsa aja terus. Bentak Mami pada akhirnya, sontak membuat Ethan terkejut. Mami membentak. Heran Ethan, pasalnya Mami tidak pernah membentak seperti ini. Mami memang cerewet, tapi tidak pernah wanita elegan itu membentak anaknya. Mami capek Den, Mami capek terus aja dengar nama Marsa, sejak dulu sampai sekarang. Oke, dulu Mami membiarkan saja itu karena kamu masih remaja. Sekarang kamu sudah usia berapa nak? Marsa kamu itu juga ada di mana? Kamu juga tidak tahu. Keluarganya saja tidak tahu dia di mana apalagi kamu. Sadar Den, sadar. Mama memohon di ujung kalimatnya. Maaf Mam, tolong beri waktu Mam. Aku berusaha merelakan dia tapi tidak untuk sekarang. Ya. Ethan memohon dan Mami hanya bisa mengangguk pasrah. Apartemen Jerry. Nagea sedang menonton televisi. Yalah, mau ngapain lagi wanita ini? Nagea. Tiba-tiba saja seseorang muncul tanpa mengetuk atau permisi. Ferdo. Ya, yang datang adalah Ferdo. Hei, kau sedang bermalas-malasan saja di sini? Kau tahu kenapa aku berada di sini? Ferdo lalu duduk di samping Nagea. Apa pria brengsek itu sering mendatangimu di sini? Ferdo bertanya dengan sikap tenangnya. Tidak, dia tidak pernah datang ke sini. Nagea juga menjawab dengan santai. Apa kau benar-benar akan menikah dengannya? Bagaimana menurutmu Ferdo? Apa kau masih menyukai pria jahat itu? Cih, apa maksudmu?
Aku tahu Nage, dulu kau menggilai dia. Hehe, tapi itu dulu kan fair. Nagea sedikit terkekeh. Buat dia jatuh cinta padamu, jangan mau dinikahi begitu saja. Nagea sedikit menyunggingkan senyum kecut. Tidak perlu repot fair, karena aku tidak berencana menjadi istrinya selamanya. Apa, jadi kalian berdua berencana menikah pura-pura? Kita lihat saja nanti, aku sangat yakin, pria sialan itu tidak akan melepaskanmu. Yah, baiklah Nagea, terserah kau saja kalau mau bermain rumah-rumahan dengan kakakku. Fair, boleh aku meminta sesuatu darimu? Apa itu? Tolong buatlah agar kami berdua tetap tinggal bersama kalian di rumah utama. Aku tidak siap kalau tinggal dengannya berdua saja. Oke, itu adalah hal kecil, aku akan bilang ke Mama. Dia tidak akan bisa menentang keinginan Mama. Setelah puas membicarakan berbagai hal, akhirnya Ferdo memutuskan untuk pergi. Pertemuan dengan orang tua Nagea. Jerry membawa kedua orang tuanya menemui keluarga Nagea. Jerry tidak curiga sama sekali akan sandiwara yang Nagea ciptakan. Pada akhirnya, acara pernikahan mereka sepakat dilaksanakan secara tertutup. Sebenarnya Fema dan Juan sangat menentang hal ini, akan tetapi Jerry dan Nagea kekeh ingin melangsungkannya seperti itu. Entah kenapa, Jerry tidak merasakan kemarahan memuncak lagi saat bertemu Nagea. Ia juga tak ingin menyudahi rencana pernikahan ini. Menurut Jerry, Nagea lah yang berhak menikah dengannya. Melina dan Vania. Kedua gadis itu baru saja keluar dari pusat perbelanjaan ponsel. Duo Vania, aku sangat suka hadiah ini. Baiklah Melina, jika kau sangat senang, berterima kasihlah padaku ya. Goda Vania, tapi by the way, uang itu halal kan Vania? Aku takut kesenanganku memiliki ponsel baru ini akan menghilang bersamaan dengan kedatangan polisi menangkapmu. Haha, kau ini, itu halal-lalal, beruntung aku menolong seorang tante konglomerat dan dia memberiku imbalan uang ini. Masih syukur aku mengembalikan sedikit, tidak mengambilnya semua. Ah, Vania kau sangat polos. Di era ini, orang harus segera mengatakan terima kasih. Jika diberi uang 10 juta tidaklah banyak bagi mereka. Protes Melina, menyayangkan 1 juta melayang percuma karena kepolosan parah temannya ini. Mel, kita juga perlu jaga image. Jangan sampai sangat terlihat jika kita menyukai uang. Kau payah. Oh ya, apa tante itu tidak punya putra tampan yang cocok untuk orang seperti kita? Ada, dan kau akan histeris bila aku menyebutkan namanya, Melina. Batin Vania. Aku tidak tahu tentang anaknya. Bohong Vania. Ah, lupakan itu, pokoknya sekarang aku sangat senang karena punya ponsel ini. Tapi aku sedih, ponselmu masih jabuk. Tak apa Mel, aku akan menggunakannya sampai rusak, jawab Vania. Duh, baik sekali temanku ini. Pokoknya terima kasih ya. Aku sangat senang. Akhirnya bisa dengar lagu-lagunya Ethan lagi. Melina seraya menutup matanya membayangkan wajah tampan idolanya itu. Mel, jadi kau bersedih dan menangisi ponselmu tadi malam karena tidak bisa melihat aksi panggung idolamu itu? Tanya Vania heran, dan sayangnya diangguki semangat oleh Melina. Dan kau tidak tahu saja, aku pergi bersamanya tadi malam. Sambung Vania membatin, di ruang kerja Jerry. Nagea, aku jatuh cinta padamu. Bagaimana cara aku mengatakannya? Bagaimana aku harus mengatakannya di saat kau sangat membenciku sekarang? Nagea, akan kubuat kau menyadari tentang perasaanku, akan kubuat kau jatuh cinta padaku.
Bagaimanapun caranya, kau tidak boleh pergi dariku. Cukup lama, Jerry bergumam. Sepertinya pria itu baru menyadari perasaannya terhadap Nagea. Ya, dia menyadari hal itu setelah mengingat kata-kata menyakitkan serta tinju dari bogem mentah adiknya. Ternyata, tindakan Ferdo tidak salah. Namun, untuk saat ini, tidak ada seorang pun tahu perasaan Jerry yang sebenarnya terhadap Nagea. Kembali ke apartemen Jerry. Maafkan Nagea, Gea harus melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Gea yakin Mami Papi tidak akan memaafkan Gea setelah mengetahui hal ini. Tolong jangan pernah mengetahuinya, Pi. Gea tidak mau menyusahkan hati kalian, Mi. Gea akan menikah, menjadi istri seseorang dan bercerai, menyandang status janda. Maafkan Gea, maaf Mi. Di depan pintu ruang kerja Juan Barata, seorang gadis berdiri menatap lurus pintu tersebut. Papa, apa Marsa masih boleh membuka pintu itu dan menemui Papa? Aku merindukanmu, Pah, sangat rindu, tapi tunggu ya, Pa, sedikit lagi. Dan gadis itu ialah Vania. Langkah kaki seseorang terdengar dan kini persis berada di belakang Vania, yang masih diam menatap pintu ruang kerja Papa Juan. Vania yang menyadari ada seseorang di belakangnya, membetulkan posisi topi yang memang menutupi kepala dan setengah wajahnya, lalu membalikkan tubuh. Sejenak, ia berhadapan dengan orang tersebut, akan tetapi tidak berani melihat wajahnya. Orang itu juga tidak melihat dengan jelas wajah Vania karena tertutup topi. Permisi, apa kakak ingin menemui papaku? Tanya orang tersebut. Dia, Abner. Batin Vania. Vania menggeleng, lalu pergi. Tiba di dalam ruangan Papa Juan, Abner langsung melaporkan apa yang baru saja ia lihat. Pah, tadi di luar ada seorang kakak perempuan. Apa dia menemui Papa? Pernyataan Abner membuat Juan refleks berdiri dari duduknya. Kakak perempuan, lalu mana dia? Dia sudah pergi, Pah. Abner pun memberitahukan ciri-ciri orang yang ia maksud. Juan melangkah cepat keluar, tapi tidak menemukan siapapun, karena penasaran dan merasa curiga. Papa Juan menyusuri rumah sakit sampai di luar, tapi tidak menemukan gadis seperti yang dijelaskan oleh putra bungsunya. Juan segera menghubungi ruang CCTV untuk melihat rekam jejak gadis itu. Apa dia Marsa atau seseorang yang mengenalnya? Setelah mendapatkan beberapa foto yang sialnya tidak tampak jelas, Juan lalu menghubungi orangnya untuk mencari keberadaan gadis itu, sambil berharap keajaiban akan kabar putri satu-satunya. Di tempat lain, Melina sedang sibuk merapikan tata letak pajangan di butik hingga tidak sadar ada seseorang yang kini berdiri di dekatnya. Wah, gadis kasar, suara itu tiba-tiba mengejutkan Melina. Copot, kamu. Melina mengusap-usap dadanya, menetralkan jantungnya yang terkejut. Bagaimana tidak? Si Ferdo tiba-tiba muncul dan menyapanya dengan sebutan yang tak mengenakan. Mau apa lagi manusia tak bertanggung jawab ini? Bisa kita bicara sebentar? Bicara denganku? Melina menunjuk dirinya sendiri. Iya, siapa lagi? Melina lalu memperhatikan ke sekelilingnya, karena dirasanya aman tak ada yang memperhatikan. Tanpa sadar ia mengambil tangan Ferdo dan menyeretnya ke tempat yang terlihat sepi, yakni dapur. Hei, kenapa kau lancang memegang tanganku? Lepaskan. Melina lalu menghempas tangan itu dengan kasar. Aku kasih tahu kamu ya, walaupun kamu anak dari bu bos aku, tapi jangan seenaknya memanggilku seperti tadi. Itu bisa merusak citraku di hadapan teman-teman kerjaku, mengerti?
What, gadis kecil ini sedang memarahiku? Ternyata kau masih memikirkan tentang nama baikmu. Ferdo mendekat ke arah Melina. Tentu saja Melina refleks melangkah mundur dong. Mentok pula ke dinding. Asal tahu saja, citramu itu sudah hancur sejak kemarin. Apa kau lupa telah meninggikan suara padaku di hadapan orang-orang? Kau bahkan melempari aku dengan bangkai ponselmu. Kau lupa, Ferdo menjelaskan dengan nada dan volume pelan, tepat di depan wajah Melina yang terlihat tegang. Gugup dong. Dek 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 dek, entah, suara jantung siapa itu terdengar sangat jelas. Hening. Ups, maaf. Salah seorang karyawati lainnya tak sengaja memergoki dua orang itu. Dirinya auto balik kanan, memergoki. Memangnya mereka sedang apa? Tak ada yang terjadi kan? Hei, Melina tergagap. Saat ini, dia yakin akan menjadi trending topik dalam sekejap. Ikuti aku. Kini gantian, Ferdo yang menyeret tangan Melina, membawanya naik ke lantai 3. Tentu saja aksi ini menuai tatapan seluruh karyawati lainnya. Mati aku, apa yang harus aku katakan pada mereka nanti? Dan kenapa pula makhluk tampan ini harus menyeret tanganku seperti ini? Pintu terbuka, nampaklah Mama Fema di dalam sedang duduk manis. Permisi, Mah. Tak sengaja mata Mama menangkap tangan putranya yang menggenggam pergelangan tangan Melina. Astaga, putraku seperti sedang membawakanku calon menantu. Apa ini pegang-pegang tangan? Akan tetapi, wanita itu berusaha terlihat biasa saja. Iya sayang, hei Melina. Ferdo mengambil paperback yang sebelumnya ia letakkan di atas sofa ruangan Mama. Ini, pengganti ponselmu, menyerahkan bak tersebut pada Melina. Karena penasaran, Melina lalu membukanya. Handphone Apple busuk idaman semua orang? Batin Melina, tidak, ini tidak sesuai dengan milikku. Melina sok nolak. Terima saja, orang sepertiku tidak akan membeli ponsel dengan merek tak jelas seperti milikmu itu. Memalukan. Padahal Ferdo meminta sekretarisnya yang pergi membelinya. Apa, ini gratis? Tanya Melina dengan wajah ingin tahu. Si Mama hanya diam memperhatikan. Wanita itu sudah tahu Ferdo akan mengganti ponsel Melina, yang bahkan bukan dia yang merusaknya, melainkan kecerobohan Melina sendiri. Jangan sampai gajiku akan dipotong setiap bulan untuk melunasinya. Bagi Melina, tidak perlu memiliki ponsel mahal jika dirinya harus banting tulang mencicilnya. Itu gratis, jawab Ferdo, singkat. Ia mengerti akan kerisauan Melina yang sangat tampak terlukis di wajahnya. Benarkah? Melina seketika terlihat sangat senang. Wajahnya memang tak bisa berbohong. Terima kasih, ucapnya lagi. Bahkan kini kedua tangannya menggenggam erat lengan Ferdo, merasa gemes, kesenangan. Ups, itu hanya refleks alami, terjadi begitu saja karena kesenangan. Namun, berhasil mengganggu aktivitas jantung Ferdo. Ferdo mematung, membalas tatapan wajah berbinar wanita cantik dengan tingkah manja itu. Terlihat menggemaskan. Bersambung.